Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Syakira dengan NIM 121 Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kota bersejarah yang ada di Jambi, yaitu tempat penyebaran Islam dari kota Jambi. Penasaran dengan videonya? Stay tune di video. Tempat yang akan saya kunjungi nanti terletak di seberang pusat kota Jambi yang dibelah Sungai Batanghari, tepatnya di kawasan Olah Kemang, Kecamatan Danau Teluk Jambi. Jarak tempat kediaman saya dengan masjid ini berjarak sekitar 17 km dengan waktu tempuh 30 menit saja menggunakan kendaraan roda 4. Sebenarnya ada 3 jalur yang bisa dilalui untuk bisa menyeberang ke tempat ini. Pertama, bisa lewat jembatan Gentala Arasi, menyeberangi Sungai Batanghari menggunakan ketek, dan terakhir seperti saya, melewati menggunakan kendaraan pribadi, melewati daerah Buluran, dan akhirnya saya bisa sampai di tempat ini. Inilah Masjid Al-Ihsaniyah, masjid pertama dan tertua yang ada di kota Jambi. Masjid Al-Ihsaniyah ini didirikan pada tahun 1880 oleh seorang alim bernama Sayyid Idrus bin Al-Hasan Al-Bakri bersama dengan seorang temannya bernama Datuk Sinta yang seorang muslim dari Cina yang ikut menyebarkan agama Islam di Jambi. Kemudian masjid ini dibangun untuk memenuhi fungsi tempat ibadah bagi masyarakat kota Seberang Jambi karena saat itu islamisasi kota Seberang ini sudah sangat besar sehingga tempat ini dibangun untuk memenuhi kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Berbicara tentang Habib Sayyid Idrus sendiri adalah raja atau sultan yang saat itu menjabat pada dekade akhir abad ke-19 di Jambi dengan gelar Pangeran Biro Kusumo. Satu di antara penyebar Islam di kota Jambi adalah Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri. Dia adalah pendiri Masjid Al-Ihsaniyah, masjid tertua di kota Jambi yang ada di Olah Kemang, Kota Seberang, Jambi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri dilahirkan pada 1822 Masehi dan merupakan seorang keturunan Arab Indonesia. Pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan Islam di Jambi. Ulama besar itu datang menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Pada 1875 Masehi, ia memiliki kebun sagu di sana.
Kemudian, pada 1880 Masehi, para petani tembakau Cina di Palembang memberinya kemudahan untuk melakukan perdagangan tembakau. Beliau memperoleh gelar Pangeran Wirokusumo melalui pernikahannya dengan Ratu Mas Maryam. Perempuan yang dinikahinya itu merupakan anak Sultan Ahmad Nazaruddin. Dari menikah dengan anak Sultan Ahmad Nazaruddin itulah beliau mendapatkan gelar Pangeran Wirokusumo. Selanjutnya, Ahmad Nazaruddin merupakan paman dari Sultan Taha Saifuddin, salah satu pahlawan Jambi. Saat menggali lebih jauh dan memperoleh manakib singkat mengenai Said Idris bin Hasan Al-Jufri. Dalam manakib tersebut disebutkan bahwa Pangeran Wirokusumo memegang bagian penting dalam kerajaan, yaitu dalam bidang manajemen dan administrasi kesultanan. Adapun anak-anak dari Said Idris bin Hasan Al-Jufri berjumlah 7 orang dari ketiga istrinya. Dari istri pertamanya, Ratu Mas Maryam, dia memiliki 3 orang anak, di antaranya Syarifah Hazrah, Said Alwi, dan Said Muhammad yang bergelar Pangeran Suto II. Adapun dari istri keduanya, Hasina, Pangeran Wirokusumo dikaruniai seorang anak. Dia adalah Said Jafar. Sedangkan dari istri ketiganya, dia dikaruniai 3 orang anak, di antaranya Said Umar, Said Hasan, dan Said Muhammad. Said Idris bin Hasan Al-Jufri wafat pada 13 Syawal 1319 Hijriah atau 23 Januari 1902 Masehi. Dia dimakamkan di lingkungan Masjid Al-Ihsaniyah Ola Kemang, seberang kota Jambi, bersama dengan anak-anaknya. Kini, sekali dalam setahun, keluarga besar beliau menyelenggarakan peringatan wafatnya Habib Idris bin Hasan Al-Jufri yang dipusatkan di masjid ini. Peringatan tersebut diagendakan sekali dalam setahun oleh pihak keluarga dan masyarakat muslim Sekoja, seberang kota Jambi, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau. Peringatan tersebut setiap tahun turut juga dihadiri oleh tokoh agama, alim ulama, cendekiawan, gubernur, dan undangan lainnya. Masjid sejatinya adalah pusat gerakan peradaban manusia. Inilah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya ketika ingin membangun peradaban baru dengan mendirikan Masjid Quba. Masjid yang didirikan dengan ketakwaan seluruh manusia Islam saat itu diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi pesan manusia akhir zaman di dunia untuk datang dan meraih keutamaan di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kehidupan masyarakat Islam dengan memakmurkan masjid. Masjid merupakan basis pembinaan umat dan pusat seluruh aktivitas umat Islam. Masjid merupakan satu-satunya pusat atau pranata sosial tunggal untuk membicarakan atau menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Hal ini dapat diartikan bahwa segala macam kegiatan hendaknya berangkat dari masjid yang didasarkan pada nilai-nilai ketakwaan. Masjid ini juga disebut juga dengan Masjid Batu karena penamaannya sama dengan rumah batu yang jaraknya dekat dari sini. Karena saat itu pada zaman dulu masyarakat di kota seberang itu masih menggunakan bahan bangunan berupa kayu dan pasak, sehingga bahan bangunan berupa batu, beton itu masih baru bagi mereka, sehingga masjid ini diberi nama dengan Masjid Batu.
Bangunan dalam masjid dipenuhi dengan hiasan kaligrafi berbagai rupa yang dibuat oleh seorang yang dikenal piawai membuat kaligrafi bernama Bilal Mukhtar bin Abdul Hamid, ayah dari Kiai Haji Ibrahim. Mimbar asli berdiri anggun di sisi kanan mihrab, sementara beduk peninggalan terdahulu berada di bagian belakang ruang salat. Nah, seperti yang terlihat di sini, beduk ini berusia sekitar 19 abad karena saat itu beduk ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan kayunya pun masih tetap sama dengan zaman dulu. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satunya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri mencolok dari masjid ini adalah banyaknya jendela. Jendela-jendela yang dipasang berpasangan itu mengelilingi masjid. Hanya tembok mihrab saja yang tidak berjendela. Sebelum seperti sekarang, dulu tempat wudhu di sana berupa kolam. Kolam itu terletak tidak jauh dari bangunan masjid, dibuat di dalam tanah. Sekitar tahun 60-an, Masjid Al-Ihsaniyah merupakan tempat orang menyelesaikan sengketa. Jika ada orang berselisih perihal kepemilikan tanah, tuduhan mencuri, dan lain sebagainya, orang tersebut akan membawa perkara itu ke masjid dan mengambil sumpah dengan disaksikan para penduduk dan pemuka agama. Menurut Habib Salim, seorang pengurus masjid, masjid ini diyakini memiliki keramat tersendiri karena jika ada yang berani bersumpah palsu di dalamnya, maka dia akan mengalami bala atau hal lainnya. Karenanya lah, pada masa itu Masjid Batu amat masyhur dan tak ada seorang pun yang berani mengambil resiko bersumpah palsu di dalamnya. Banyak orang-orang yang berdusta yang awalnya berani bersumpah di dalamnya, namun setelah sampai mereka tak berani dan mengakui perbuatannya. Jika ada yang bersalah dan tak mengakui perbuatannya, sampai diambil sumpahnya, orang itu akan menggelepar tak sadarkan diri. Dan jika ia sudah sadar, biasanya orang bersalah itu akan mengakui perbuatannya. Namun, tradisi itu sudah hilang sama sekali. Tak ada lagi orang yang menjadikan masjid itu sebagai sarana mempertemukan kebenaran dan mencari keadilan. Tradisi sumpah itu mulai terlupakan. Hanya kalangan tua saja yang mengetahui kisah tersebut.